Hai sahabat sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dehidrasi. Dehidrasi adalah kondisi di mana tubuh kekurangan cairan dan kondisi ini bisa menjadi kegawatan medis kalau penanganannya tidak tepat baik caranya maupun waktunya. Jadi bisa berakibat fatal. Penyakit yang remeh-temeh sekalipun kalau sampai terjadi dehidrasi dan tidak ditangani dengan tepat ya bisa mengancam nyawa. Contohnya aja diare. Diare ini sebenarnya penyakit yang sebagian besar disebabkan oleh virus. Dan penyakit yang disebabkan oleh virus ini pada umumnya self-limiting, bisa sembuh sendiri tanpa obat. Tapi banyak penderita diare, apalagi anak-anak atau lansia yang meninggal bukan karena virusnya, tapi karena dehidrasinya. Apalagi kalau muntaber ya, jadi diare sama muntah-muntah, kekurangan cairan, terus dehidrasi meninggal. Meninggalnya karena kekurangan cairan. Yang namanya kekurangan cairan, penanganannya gampang sebenarnya. Dikasih cairan. Cairannya apa? Ya kalau di rumah sakit, masukin lewat infus, kita kasih infus NaCl, larutan garam isotonik. Kalau pada mereka yang tidak terlalu parah dehidrasinya, yang masih bisa minum lewat mulut, itu bisa pakai oralit. Itu nggak perlu dirawat inap di rumah sakit, bisa diminum sendiri di rumah. Berapa banyak oralit yang diperlukan? Ya tergantung dehidrasinya seberapa banyak cairan tubuh yang hilang kita perlu ganti. Kalau hilangnya secangkir, gantinya secangkir. Kalau hilangnya segelas, gantinya segelas. Kalau nggak ada oralit, itu pun bisa kita bikin sendiri sebenarnya di rumah. Saya ada videonya tentang oralit yang membuat cairannya itu dengan larutan gula dan garam. Sekarang yang saya akan bahas di sini adalah untuk mengetahui kapan sih kita disebut dehidrasi. Sebenarnya nggak perlu nunggu dehidrasi. Kalau pasiennya sudah haus, sudah kepengen minum, ya minum. Rasa haus itu adalah salah satu tanda bahwa tubuh kita sedang kekurangan cairan. Oh, saya minumnya tapi udah 2 liter dok sehari. Saya minumnya udah 8 gelas sehari. Jangan dijadiin patokan. Itu angka rata-rata, tapi kebutuhan tubuh setiap orang itu beda-beda. Orang yang sedang sehat dengan orang yang sedang demam, lain kebutuhan cairannya. Karena saat demam itu terjadi penguapan cairan tubuh lebih banyak dibandingkan orang yang tidak sedang demam. Orang yang habis lari-lari di terik matahari sama orang yang duduk-duduk di ruangan ber-AC juga lain kebutuhan cairannya. Enggak semua dipukul rata 2 liter 8 gelas sehari ya. Jadi belajar untuk mengenalin kondisi tubuh masing-masing. Kalau haus, minum. Itu salah satu tanda yang paling gampang. Terus gimana dok kalau misalnya untuk bayi? Kan bayi belum bisa ngomong, mama haus. Cuma owek-owek doang. Ya, itu orang tua perlu lebih jeli. Pertama, mungkin yang bisa dilihat adalah apakah bibirnya kering. Kalau bibir bayi kering, ya udah aus itu udah. Terus apakah nangis? Dia nangisnya harusnya keluar air mata, dia nggak keluar air mata. Tapi ini agak susah ya, karena kan kadang ada bayi-bayi pinter gitu ya, nangis air mata buaya, ngawak tapi nggak keluar air mata. Tapi sebenarnya memang bukannya karena dehidrasi, karena memang tuh bayinya ciki gitu ya. Tapi itu adalah salah satu, nangis sampai air mata. Terus dilihat kulitnya kering. Kalau bayinya masih kecil, itu kan ada ubun-ubunnya ya. Ubun-ubunnya mereka fontanelnya itu belum keras. Nah itu cekung ya ubun-ubunnya. Nah terus dilihat popoknya. Popoknya kering atau enggak. Kalau popoknya udah kering itu berarti nggak benar. Udah maksud keringnya itu bukan popok baru diganti kering ya. Tapi misalnya udah 4 jam tuh masih nggak keluar pipisnya. Nggak seperti biasanya. Itu udah tanda bahwa ini anak sedang dehidrasi. Jangan Google lagi. Kalau bayinya masih kecil, di bawah 6 bulan, jangan kasih air ya, kasih ASI. ASI secara eksklusif. Jangan dibatesin, kasih sesering dan sebanyak dan selama si bayi mau. Nah, itu untuk bayi. Terus kalau untuk lansia, itu kadang mereka itu pikun, haus tapi lupa minum. Ya, itu mesti sering-sering diingetin sih. Cara lain yang lebih kualitatif untuk melihat apakah seseorang dehidrasi atau enggak, itu dengan melihat warna dari air seninya. Jadi semakin gelap, semakin pekat warna urin, air seninya, itu semakin
tinggi dehidrasinya. Semakin dia jernih, semakin dia bening, semakin mendekatin air putih, itu semakin tidak dehidrasi. Dok, gimana ini cara bedainnya dehidrasi apa enggak? Ya, saya sebenarnya pernah buat video yang saya kasih catnya itu kabarnya. Cuma mungkin karena keterbatasan dari teknologi ya, yang namanya handphone kita kan beda-beda, saturasi warnanya, brightness-nya segala macam. Jadi saya akan buatkan percobaan sederhana yang Sobat Sehat bisa lakukan sendiri di rumah supaya Sobat Sehat tahu warnanya seperti apa. Ini adalah videonya. Yang pertama kita buat itu adalah larutan teh super pekat. Yang saya bilang super pekat itu artinya dia warnanya udah nggak berubah lebih gelap lagi meskipun ditaruh lebih lama. Larutan teh ini saya rendam tea bag-nya itu selama seharian, semalaman. Dan warnanya udah nggak nambah lagi. Ini adalah teh pekat. Nah ini terus kita bagi dua, kita larutkan, bagi dua lagi, larutkan, begitu seterusnya ya. Nah, Sobat Sehat lihat dari ujung satu ke ujung lainnya, larutan yang sangat pekat, sedangkan ini adalah larutan yang sangat encer. Warna urin, warna air seni, kurang lebih sama seperti itu. Kalau warnanya jernih mendekatin air putih, itu berarti status hidrasinya udah sangat cukup. Bahkan kalau saya bilang berlebihan, tapi nggak perlu penanganan macam-macam sih. Biasanya orang yang urinnya semacam ini, dia akan sering-sering ke kamar mandi untuk buang air kecil ya. Jadi ya itu penanganannya, ya buang air kecil aja. Ya kalau memang merasa ini kok ribet banget dikit-dikit dia buang air kecil, ya minumnya jangan terlalu banyak, udah gitu aja. Nah, terus yang berikutnya ini adalah yang status hidrasinya bagus, cukup. Dia nggak berlebihan, nggak kekurangan. Ini adalah target kita, area target kita. Nah, sedangkan yang lebih pekat lagi warnanya, ini adalah status hidrasinya yang kurang baik. Dia mengalami dehidrasi ringan. Makin pekat itu dehidrasinya makin berat. Kalau yang warnanya udah sangat pekat seperti teh yang sangat super kental, ini adalah dehidrasi berat. Untuk yang dehidrasi berat semacam ini, kalau pasiennya itu anak-anak atau lansia, saya sarankan sih dibawa aja ke rumah sakit. Karena umumnya ada hal-hal yang menyebabkan si pasien ini jadi dehidrasi berat semacam ini. Dan tidak bisa ditangani di rumah biasanya. Kalau dia orang sehat, dewasa, sadar, bisa minum lewat mulut, mungkin sih cukup di rumah, bisa minum aja perbanyak Oralit. Tapi kalau bayi, mereka itu luas permukaan tubuhnya, rasio lebih kecil dibandingkan dengan beratnya. Jadi resiko fatalitas karena dehidrasinya itu lebih tinggi. Kalau menurut saya sih, udah jangan ambil resiko, bawa aja ke rumah sakit. Kita cari sebabnya kenapa sampai terjadi dehidrasi semacam ini. Kalau perlu diinfus, ya. Begitu juga dengan lansia. Biasanya lansia yang mengalami dehidrasi semacam ini adalah mereka yang kesulitan untuk minum sendiri. Mungkin karena cacat, lumpuh, kehilangan kesadaran, semacam itu. Apalagi kalau sudah nggak keluar pipisnya, sudah 4 jam pampasnya itu masih kering, itu udah jangan tunggu-tunggu lagi. Orang masih keluar pipis yang pekat aja saya udah suruh bilang ke rumah sakit, apalagi kalau sudah nggak ada pipisnya, gitu ya. Jadi ini adalah cara untuk mengenalin warna urin yang mengalami dehidrasi. Sekali lagi, kalau Sobat Sehat nggak yakin apakah ini bahaya atau enggak, apakah ini dehidrasi atau enggak, sebaiknya diperiksakan ke dokter. Selalu saya bilang, lebih baik kita keparnoan, nggak apa-apa kita periksakan, dibandingkan kalau kita pikir nggak apa-apa, ternyata kenapa-kenapa dan bahaya. Gitu ya. Oke, sekian sharing saya hari ini tentang dehidrasi. Semoga bermanfaat buat Sobat Sehat semua. Kalau Sobat Sehat ada pertanyaan seputar kesehatan semacam ini, boleh langsung ketik aja di komen, nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Tapi please jangan konsul ya. Ini adalah disclaimer saya.
Kalau Sobat Sehat suka dengan info kesehatan semacam ini, mohon like video saya, subscribe di channel ini, lalu aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng, supaya Sobat Sehat bisa tetap mendapatkan info semacam ini di kemudian hari. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu.